Shalom, selamat pagi adik-adikku yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita akan kembali belajar sejarah gereja mengenai pembaruan gereja oleh Martin Luther. Nah, adik-adikku yang dikasihi oleh Tuhan, pada bagian ini kita akan membahas tentang pembaharuan. Salah satu alasan kuat timbulnya pembaharuan gereja ialah perbedaan antara praktik yang dilakukan oleh gereja pada saat itu dengan ajaran Alkitab seperti yang ditemukan oleh tokoh-tokoh reformasi. Peristiwa yang membuat reformasi itu mulai adalah penjualan surat-surat penghapusan siksa atau penghapusan dosa. Dalam abad pertengahan, kehidupan orang Kristen itu mengalami banyak kemunduran. Gereja menjual surat-surat penebusan dosa, sehingga dengan membeli surat itu, seseorang otomatis akan diampuni dosanya. Bukan hanya itu saja, orang juga bisa membeli surat penebusan dosa itu untuk kerabat mereka yang sudah mati. Dengan demikian, banyak orang yang membeli surat-surat penebusan dosa untuk ayah, kakek, kakek buyut, nenek moyang mereka, dan lain-lain. Jumlah orang-orang yang ingin mereka selamatkan bisa bertambah terus dengan sekedar mencari silsilah nenek moyang dan menambahkan mereka dalam daftar orang-orang yang ingin mereka tebus dengan surat-surat itu. Ada banyak lagi penyimpangan-penyimpangan lain dalam ajaran gereja pada abad pertengahan. Orang bisa membeli relikui atau benda-benda suci seperti rambut, tulang, kuku, gigi, dan lain-lain dari orang-orang suci. Yang lebih parah lagi, seringkali orang tidak tahu apakah memang benda-benda itu berasal dari orang-orang suci itu, ataukah dari orang-orang lain yang sudah lama meninggal. Bagaimana orang bisa membuktikan bahwa benda-benda itu berasal dari misalnya Rasul Petrus atau Rasul Yohanes? Nah, pasar seperti ini bisa penuh dengan penipuan yang luar biasa. Sementara itu, sumber keselamatan yang mestinya hanya pada Allah sendiri menjadi kabur. Nah, dengan pemahaman ini maka kita mengerti mengapa di abad pertengahan gereja mengalami pembaharuan. Dan hingga kini pembaharuan itu harus tetap berjalan. Reformasi tidak cukup hanya dengan gerakan pembaharuan gereja pada abad ke-16 atau ke-17 saja, melainkan harus berjalan terus bahkan sampai sekarang dan yang akan datang. Salah satu sosok yang menjadi tokoh yang menjadi reformator gereja pada saat itu adalah Martin Luther. Dia dilahirkan pada 10 November 1483 dalam sebuah keluarga petani di Eisleben, Thuringen, Jerman. Luther beroleh nama Martinus pada 11 November 1483 ketika dibaptiskan. Ayahnya bernama Hans Luther dan ibunya bernama Margareta. Keluarga Luther adalah keluarga yang saleh seperti biasanya golongan petani di Jerman. Luther mendapatkan pendidikan dasarnya di Mansfeld, sebuah kota di mana ayahnya terpilih sebagai anggota dewan kota Mansfeld. Setelah pindah ke sana pada 1484, pendidikan menengah dikecapnya di Magdeburg, di sebuah sekolah yang diasuh oleh saudara-saudara yang hidup rukun. Pada tahun 1501, Luther memasuki Universitas Erfurt, suatu universitas terbaik di Jerman pada masa itu. Nah, di sini ia belajar filsafat, terutama filsafat nominalis, Occam, Occam dan teologi skolastika. Serta untuk pertama kalinya Luther membaca Alkitab Perjanjian Lama yang ditemukannya dalam perpustakaan universitas tersebut.
Orang tuanya menyekolahkan Luther di sekolah ini untuk persiapan memasuki fakultas umum. Mereka menginginkan agar anak mereka menjadi seorang ahli hukum. Ya. Nah, pada tahun 1505, Luther menyelesaikan studi persiapannya dan sekarang ia boleh memasuki pendidikan ilmu hukumnya. Ya. Namun pada 2 Juni 1505 terjadi suatu peristiwa yang membelokkan seluruh kehidupannya. Dalam perjalanan pulang dari Mansfield ke Erfurt, tiba-tiba turun hujan lebat yang disertai dengan guntur dan kilat yang hebat. Luther sangat ketakutan. Ia merebahkan dirinya ke tanah sambil memohon keselamatan dari bahaya kilat. Ya. Luther berdoa kepada Santa Ana, yaitu orang kudus yang dipercaya sebagai pelindung dari bahaya kilat. Sebagai berikut, Santa Ana yang baik, tolonglah aku mau menjadi biarawan. Ya. Pada 16 Juli 1505, ia memasuki biara serikat Eremit Augustinus di Erfurt dengan diiringi oleh sahabat-sahabatnya. Orang tuanya tidak turut mengantarkannya karena mereka tidak menyetujui keputusan Luther tersebut. Nah, Luther berusaha untuk memenuhi peraturan-peraturan biara, ya, melebihi para biarawan lainnya. Ia banyak berpuasa, berdoa, dan menyiksa diri sehingga ia terlihat paling saleh dan rajin di antara semua para biarawan. Luther mengaku dosanya di hadapan imam setidaknya sekali seminggu. Dalam setiap ibadah doa, Luther mengucapkan 27 kali doa Bapa Kami dan Ave Maria. Luther membaca Alkitab dengan rajin dan teliti. Semua itu diperbuatnya untuk mencapai kepastian tentang keselamatannya. Nah, sebenarnya Luther mempunyai pergumulan yang berat, yaitu bagaimana memperoleh seorang Allah yang rahmani. Gereja mengajarkan bahwa Allah adalah seorang hakim yang akan menghukum orang yang tidak benar dan melepaskan orang yang benar. Nah, Luther merasa ia tidak mungkin menjadi orang yang benar. Ia pasti mendapat hukuman dari Allah yang akan bertindak sebagai hakim itu. Ya. Meski telah menjadi biarawan, pergumulan rohani itu tidak kunjung selesai. Pergumulannya ini diceritakannya kepada pemimpin biara di Erfurt, ya, yaitu Johann von Staupitz. Ya. Johann von Staupitz menasihatkannya agar tidak memikirkan apakah ia diselamatkan atau tidak. Yang penting adalah percaya kepada rahmat Kristus dan memandang pada luka-luka Kristus. Nah, sementara Luther bergumul mencari Allah yang rahmani itu, Luther ditabiskan menjadi imam pada 2 Mei 1507. Orang tua serta beberapa sahabatnya hadir pada upacara pentabisan tersebut, serta menerima ekaristi pertama yang dilayani oleh Martin Luther. Ya. Kemudian Johann von Staupitz mengirim Luther untuk belajar teologi di Wittenberg sambil mengajar filsafat moral di sana. Itulah sebabnya Luther dipindahkan dari biara Augustinus di Wittenberg pada tahun 1508. Namun setahun kemudian ia kembali lagi ke Erfurt untuk mengajar dogmatika. Ya. Nah, di biara Erfurt, Luther mendapat kepercayaan dari pemimpin biara di Jerman untuk membahas peraturan-peraturan serikatnya di Roma pada tahun 1510. Ya. Luther sangat gembira karena dengan demikian ia akan ia akan berhadapan muka dengan Bapa Suci di Roma, ya, serta berziarah ke tempat-tempat kudus dan berdoa di tangga Pilatus untuk pembebasan jiwa kakeknya dari api penyucian. Nah, Luther ditemani oleh seorang biarawan, ya, serta seorang bruder, ya, berjalan kaki dari Erfurt ke Roma. Di Roma, Luther tinggal selama 4 minggu lamanya. Luther mengunjungi tempat-tempat kudus dan dengan lutut yang telanjang merangkak naik skala santa sambil mendoakan jiwa kakeknya di api penyucian. Skala santa ini adalah sebuah tangga naik yang terdiri dari 28 anak tangga yang dipercayai sebagai tangga Pilatus
yang dipindahkan dari Yerusalem ke Roma. Di Roma, Luther melihat keburukan-keburukan yang luar biasa. Para klerus hidup seenaknya saja. Nilai-nilai kekristenan yang sangat merosot di kota suci ini. Dalam kekecewaannya, Luther berkata, jika seandainya ada neraka, berarti Roma telah dibangun di dalam neraka. Luther telah mempunyai kesan bahwa dahulu Roma adalah kota yang tersuci di dunia. Namun kini menjadi yang terburuk. Roma dibandingkannya dengan Yerusalem pada zaman nabi-nabi. Sekalipun demikian, kepercayaan Luther terhadap gereja Katolik Roma tidak tergugat. Setelah kembali dari Roma, Luther pindah ke biara di Wittenberg pada tahun 1511. Ia tinggal di sini sampai ia meninggal. Atas dorongan Johann von Staupitz, Luther belajar lagi sampai memperoleh gelar doktornya pada tahun 1512. Johann von Staupitz melihat bahwa Luther adalah seorang yang sangat pandai, sehingga dianggap cocok untuk menjadi mahaguru. Di Wittenberg telah dibuka sebuah universitas baru oleh Frederick III yang bijaksana pada tahun 1502. Frederick bersimpati dengan Luther, tak kalah Frederick mendengar khotbah Luther sehingga ia mengangkat Luther menjadi mahaguru pada universitasnya itu. Selain itu, Luther diangkat menjadi pengawas dan pengurus dari 11 biara di serikatnya di Jerman. Nah, di Universitas Wittenberg, Luther mulai mengajarkan tafsiran kitab Mazmur, kemudian surat Roma, kemudian Galatia dan surat Ibrani. Sementara itu, pergumulan rohaninya mencari Allah yang ramani itu terus berjalan. Barangkali pada tahun 1514 Luther menemukan jalan keluar dari pergumulannya itu. Ia menemukan pengertian yang baru tentang perkataan-perkataan Paulus dalam Roma 1 16 ayat 17. Luther mengartikan kebenaran Allah sebagai rahmat Allah yang menerima orang-orang berdosa serta berputus asa terhadap dirinya. Tetapi yang menolak orang-orang yang menganggap dirinya baik, kebenaran Allah adalah sikap Allah terhadap orang-orang berdosa yang membenarkan manusia berdosa karena kebenarannya. Allah mengenakan kebenaran Kristus kepada manusia berdosa sehingga Allah memandang manusia berdosa sebagai orang-orang benar. Nah, tentang penemuannya itu Luther menulis, aku mulai sadar bahwa kebenaran Allah tidak lain daripada pemberian yang dianugerahkan Allah kepada manusia untuk memberi hidup kekal kepadanya. Dan pemberian kebenaran itu harus disambut dengan iman. Injillah yang menyatakan kebenaran Allah itu, yakni kebenaran yang diterima oleh manusia, bukan kebenaran yang harus dikerjakan sendiri. Nah, dengan demikian Tuhan yang rahmani itu membenarkan kita oleh rahmat dan imannya saja. Nah, aku seakan-akan diperanakan kembali dan pintu Firdaus terbuka bagiku. Pandanganku terhadap seluruh Alkitab berubah sama sekali karena mataku sudah jelik sekarang. Luther menyampaikan penemuannya itu di dalam kuliah-kuliahnya. Tadi itu adalah pernyataan Luther Nah, penemuan Luther ini tidak menjadi titik meletusnya gerakan reformasi oleh Luther Titik meletusnya gerakan reformasi Luther adalah masalah penjualan surat indulgensia atau yang namanya surat penghapusan siksa atau penghapusan dosa. Pada masa pemerintahan Paus Leo X untuk membangun gedung gereja Rasul Petrus di Roma dan pelunasan utang Uskup Agung Albert dari Mainz dengan memiliki surat indulgensia, dengan cara membelinya, seseorang yang telah mengaku dosanya di hadapan imam tidak dituntut lagi untuk membuktikan penyesalannya dengan sungguh-sungguh. Bahkan para penjual surat indulgensia atau penghapusan siksa melampaui batas-batas pemahaman teologis yang benar dengan mengatakan bahwa pada saat mata uang berdering di peti,
jiwa akan melompat dari api penyucian ke surga. Ya, bahkan dikatakan juga bahwa surat itu dapat menghapuskan dosa. Nah, ini adalah titik di mana reformasi itu mulai ada. Ya. Karena ada penyelewengan di dalam gereja. Ya, jadi orang mengatakan ya dengan membeli penghapusan dosa ya kepada uskup-uskup ya maka dosanya diampuni. Ya, ini kesesatan yang luar biasa sehingga terjadinya yang namanya reformasi. Nah, tokoh reformasi pertama ya yang adalah Luther ya. Nah, Luther tidak dapat menerima praktik seperti itu ya. Luther itu memberontak melihat praktik-praktik yang salah yang tidak sesuai dengan Alkitab ya, pada saat itu. Nah, Luther itu dengan hatinya memberontak ya setelah mendengar pernyataan-pernyataan bahwa dosa itu bisa dihapus dengan membeli surat penghapusan dosa ya, kepada gereja. Nah, ini salah dan tidak sesuai dengan Alkitab. Nah, itulah sebabnya ia mengundang para intelektual Jerman pada saat itu yaitu Luther ya untuk mengadakan perdebatan teologis mengenai surat indulgensia ya. Untuk maksud itu Luther merumuskan 95 dalil yang ditempelnya di pintu gerbang gereja Istana Wittenberg ya pada tanggal 31 Oktober 1517. Tanggal ini kemudian diperingati sebagai hari reformasi. Ya, dalil-dalil Luther sudah tersebar seluruh Jerman hanya dalam sebulan. Ya. Akibatnya surat indulgensia tidak laku lagi dan Luther dianggap sebagai penyebabnya. Ya. Nah, Paus Leo X itu menuntut agar Luther menarik kembali ajarannya yang sesat itu. Ya. Luther membalas permintaan Paus dengan menjelaskan maksud setiap dalilnya dengan penuh penghormatan. Namun Paus memerintahkan kepada Luther untuk menghadap hakim-hakim Paus di Roma dalam waktu 60 hari. Ini berarti bahwa Luther akan dibunuh ya. Nah, beruntunglah Frederick yang bijaksana melindungi maha gurunya. Ia meminta kepada Paus agar Luther diperiksa di Jerman dan permintaan ini dikabulkan. Nah, Paus mengutus kardinal ya, Cajetanus untuk memeriksa Luther pada tahun 1518. Cajetanus meminta Luther menarik kembali dalil-dalilnya, namun Luther tidak mau. Cajetanus pun gagal dalam misinya. Ya. Nah, gerakan reformasi Luther berjalan terus. Banyak kota dan wilayah Jerman memihak kepada Luther dan nama Luther mulai terkenal di luar Jerman. Ya. Kaum humanis para petani Jerman bersimpati kepadanya. Perdebatan teologis tentang surat indulgensia atau penghapusan dosa sebagaimana yang dimaksudkan dengan dalil-dalilnya ya, tidak terjadi. Perdebatan itu baru terjadi pada bulan Juni 1519 di Leipzig ya. Dalam perdebatan ini Luther berhadapan dengan Johann Eck disertai oleh Caristad, rekan maha gurunya di Wittenberg ya. Nah, dalam perdebatan ini Luther mengatakan bahwa paus-paus tidak bebas dari kesalahan-kesalahan. Konsili pun tidak luput dari kekeliruan-kekeliruan. Ya. Luther menunjuk kepada Konsili Konstans yang memutuskan hukum mati atas Johannes Hus. Johann Eck menuduh Luther sebagai pengikut Johann Hus. Dalam perdebatan ini pokok perdebatan telah bergeser dari surat indulgensia ke kekuasaan Paus. Ya. Menurut Luther yang berkuasa di kalangan orang-orang Kristen bukanlah Paus atau konsili, tetapi firman Allah saja. Kini Luther sudah siap untuk menerima kutuk dari Paus. Nah, sementara menunggu kutuk Paus, Luther menulis banyak karangan yang menjelaskan pandangan-pandangan teologinya. 3 karangannya yang terpenting adalah An dem Christen, Adel Deutscher Nation, von des Christen Standes Besening. Ya.
kepada kaum bangsawan Kristen Jerman tentang perbaikan masyarakat Kristen. Nah, itu bukunya. Ya. Ada beberapa banyak bukunya ya, tapi kita tidak akan bacakan semuanya. Nah, pada tanggal 15 Juni 1520 ya, Bula surat resmi ekskomunikasi dari Paus keluar. Ya. Bula itu bernama Ex Surge Domine. Ya. Paus menyatakan bahwa dalam pandangan-pandangan Luther terdapat 41 pokok yang sesat. Ya. Ia meminta kepada Luther menarik kembali dalam tempo 60 hari dan jika tidak ia akan dijatuhi hukuman gereja. Namun Luther membalas bula itu dengan suatu karangan yang berjudul Wider die Bullendes and Christ, ya, melawan bula yang terkutuk dari si antikristus, yaitu artinya ya. Nah, pada 10 Desember 1520 Luther membakar bula Paus tersebut bersama-sama dengan kitab hukum kanonik Gereja Katolik Roma di depan gerbang kota Wittenberg dengan disaksikan oleh sejumlah besar mahasiswa dan mahaguru Universitas Wittenberg. Tindakan ini merupakan tanda pemutusan hubungannya dengan Gereja Katolik Roma. Kemudian keluarlah bula kutuk Paus pada tanggal 3 Januari 1521. Luther kini berada di bawah kutuk gereja. Nah, pada April 1521 Kaisar Karel V mengadakan rapat kekaisaran di Worms. Luther diundang untuk mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatannya dan karangan-karangannya. Kaisar Karel V menjanjikan perlindungan atas keselamatan jiwa Luther. Pada 18 April 1521, Luther mengadakan pembelaannya. Wakil Paus meminta agar Luther menarik kembali ajaran-ajarannya, namun Luther tidak mau. Kaisar Karel V ingin menepati janjinya kepada Luther, sehingga sebelum rapat menjatuhkan keputusan atas dirinya, Luther diperintahkan untuk meninggalkan rapat. Ya. Pada 26 Mei 1521 dikeluarkanlah Edict Worms yang berisi antara lain Luther dan para pengikutnya dikucilkan dari masyarakat. Ya. Segala karangan Luther harus dibakar. Dan Luther dapat ditangkap dan dibunuh oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun juga. Ya. Nah, ketika Luther melintasi hutan, ya, tiba-tiba ia disergap oleh pasukan kuda yang bersenjata. Luther dibawa untuk disembunyikan di istana Wartburg atas perintah Frederick yang budiman. Di sini Luther tinggal selama 10 bulan dengan memakai nama samaran Junker George. Ya. Di sini pula lah Luther mengerjakan terjemahan Perjanjian Baru dari bahasa Yunani atau naskah asli PB ke dalam bahasa Jerman. Nah, sementara Luther bersembunyi di Wartburg, terjadilah huru-hara di Wittenberg. Ya, Wittenberg, Karl Stotz muncul ke depan. Ia menilai bahwa Luther tidak berusaha untuk menghapus segala sesuatu yang berbau Katolik Roma. Ia menyerang hidup membiara, ya, dan menganjurkan agar para biarawan menikah. Ia sendiri melayani misa dengan pakaian biasa dan roti serta anggur diberi kepada umat. Perubahan-perubahan ini memang didukung Luther, tetapi kemudian Karl Stotz dipengaruhi oleh nabi-nabi dari Zwickau yang bersifat radikal. Ya. Mereka menyerbu gedung-gedung gereja, menghancurkan altar-altar gereja, salib-salib, patung-patung, dan sebagainya. Huru-hara ini tidak dapat dikendalikan oleh Frederick yang budiman. Ya. Luther mendengar huru-hara ini dan segera menuju Wittenberg. Luther berkhotbah selama seminggu di Wittenberg untuk meneduhkan suasana kota. Ia mengecam tindakan kekerasan serta radikal itu. Ya. Menurut Luther, pembaharuan gereja tidak dapat dilakukan dengan kekerasan atau dengan jalan revolusi. Luther menghardik Karl Stotz sehingga ia pergi ke Swiss. Pada tahun 1525 terjadilah pemberontakan petani di bawah pimpinan Munzer. Luther mengecam dengan keras pemberontakan ini.
Ia mengajak agar para bangsawan memadamkan pemberontakan ini. Dengan demikian Luther memisahkan dirinya dengan golongan-golongan radikal. Setelah pemberontakan itu, Luther menikah dengan Carina von Bora, seorang bekas biarawati pada tahun yang sama. Perkembangan reformasi Luther berkembang dengan pesat. Namanya bukan saja terkenal di Jerman, tetapi juga di luar negeri. Pada tahun 1537, Luther menulis suatu karangan yang berjudul Pasal-pasal Smalkalden yang menguraikan pokok-pokok iman gereja reformatoris ya, untuk keperluan jemaat dan pimpinan gereja atau pendeta. Luther menyusun katekismus kecil dan katekismus besar. Ia kemudian meninggal pada 18 Februari 1546 dalam usia 62 tahun di Eisleben. Itu tadi cerita singkat tentang Martin Luther ya, dan bagaimana perjuangannya sebagai Bapak Reformasi pertama atau Bapak Pembaharuan Gereja yang menyimpang dari ajaran Kristen yang sebenarnya. Itulah tadi sedikit kita perlu tahu tentang sejarah pembaruan gereja yang dilakukan oleh reformator yaitu Martin Luther. Cukup sampai di sini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.